Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi orang apakah kamu pergi? Untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Dari kisah-kisah Injil kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yohanes Pembaptis jelas bukan seseorang yang tidak merasa yakin akan diri sendiri, melainkan orang yang penuh semangat berapi-api, mau mewujudkan cita-cita, seorang nabi yang nekat mau mencapai apa yang dia yakini sebagai benar, orang yang kuat, penuh percaya diri. Yohanes Pembaptis terpanggil Tuhan dan ia menjawab tanpa ragu, lalu mulai melaksanakan tugas perutusannya, seseorang yang lurus, yang berjalan di jalan yang lurus. Namun saudara sekalian, pada satu titik dalam perjalanan imannya itu, keraguan-raguan mulai menyelinap masuk ke hatinya. Apakah ia sudah benar? Apakah ia sungguh dipanggil Allah? Ataukah hanya menipu diri? Semua khotbah keras yang ia sampaikan, apakah percuma saja? Apakah Yesus sepupunya betul-betul dia yang jalannya di dunia ini sedang dia dirintis? Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis tidak lagi begitu yakin. Barangkali sesudah bertahun-tahun semangatnya merosot ke titik terendah. Segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Akhir-akhirnya kali ini ia tidak lagi berada di tepi sungai Yordan, melainkan sedang meringkuk di penjara, merana, menjadi tawanan di benteng Herodes, menunggu entah apa yang akan terjadi. Kini ia punya banyak waktu untuk pikir-pikir. Barangkali selama ini ia sudah keliru, sudah memilih jalan salah, tidak menyaksikan Mesias yang ternyata tidak benar. Saudara-saudari, keraguan mengakibatkan kegelisahan. Maka Yohanes memutuskan untuk bertindak. Ia kirim pesan lewat murid-muridnya, bertanya kepada Yesus,
Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus memberi jawaban sebaik mungkin kepada delegasi Yohanes ini. Pergilah dan ceritakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Lalu setelah delegasi ini menjauh pulang, Yesus menambahkan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis di masa Advent ini merupakan orang banyak di sepanjang sejarah. Ia adalah salah satu dari orang-orang yang pada mulanya berkata ya kepada Tuhan, tapi kemudian mulai pikir-pikir lagi. Ia seperti orang-orang dari kita yang berkomentar seperti ini. Saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah beriman sungguh, saya sudah berdoa kepadanya, saya sudah terlibat dalam pelayanan, setia menghadiri misa hari Minggu, sudah memberi sedekah kepada kaum miskin, mau apa lagi? Tapi mengapa hidup saya tidak jadi lebih baik? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara sekalian, di sepanjang zaman entah sudah berapa kali orang melontarkan pertanyaan ini dengan sedih, pahit, atau kecewa. Entah sudah berapa orang yang bertanya-tanya dalam hati, apakah salah saya sudah begitu setia? Lebih parah lagi pertanyaan ini, apakah saya sudah bodoh? Sebagian orang mencari-cari mukjizat penyembuhan atas penyakit mereka, termasuk penyakit yang tak terobati. Sebagian berhasil memang, tapi kadang-kadang muncul dalam hati saya keinginan mengajukan pertanyaan kepada mereka-mereka yang begitu antusias menceritakan mukjizat penyembuhan yang mereka buat demikian. Apakah doa kamu yang kamu ucapkan dengan lantang di hadapan publik sudah berhasil membuat orang hidup untuk selamanya? Sekali waktu kita semua akan mati juga, termasuk mereka yang sudah mengalami kesembuhan dari penyakit tertentu. Tidak ada seorang pun yang telah berhasil menghindar dari malaikat maut pencabut nyawa yang mengerikan itu. Jadi, mengapa begitu terkesan dengan cerita-cerita mukjizat kesembuhan terhadap mereka yang beruntung diberi perpanjangan beberapa bulan atau beberapa tahun atas masa hidupnya? Saudara sekalian, saya rasa perlu ada penekanan yang lebih besar pada rahmat Allah yang cukup untuk setiap penyakit dan untuk setiap situasi. Persekutuan umat Tuhan harus mempercakapkan dengan tidak kurang heboh dan terus-menerus tentang kehadiran Tuhan dan kuasa-Nya di saat-saat yang paling tidak punya pengharapan lagi, sebagaimana yang biasanya kita lakukan kalau berbicara tentang mukjizat penyembuhan. Saudara sekalian, Henry Nouwen berbicara tentang kematian begini, kematian itu bukanlah kegagalan kita yang paling besar, kekalahan kita yang paling mengenaskan dalam perjuangan hidup kita, bagaikan nasib yang tak terelakkan. Kalau kerinduan terdalam manusia adalah agar bisa memberi diri, menyerahkan nyawa, maka kita bisa menjadikan kematian kita sebagai puncak pemberian diri. Betapa mengagumkan melihat bagaimana kematian itu sungguh subur, sungguh berbuah melimpah, kalau kematian itu merupakan pemberian diri yang bebas. Ini, saudara, menjadi pendapat penyeimbang untuk mereka-mereka yang pelayanan penyembuhannya yang ajaib memberi kesan seolah-olah kematian itu kekalahan dan bahwa cuma mukjizat penyembuhan yang merupakan kemenangan. Saudara sekalian, cerita-cerita tentang penyembuhan ajaib itu memang ada. Tapi cerita tentang mukjizat iman orang yang percaya dalam menghadapi penyakit berat serta mukjizat iman percaya sanak keluarga yang sangat mengasihi dia, itu sama penting dengan cerita tentang mukjizat penyembuhan atas suatu penyakit. Tidak banyak orang mendapat penyembuhan ajaib, dan kebanyakan orang yang terdeteksi mengidap penyakit berat ini berjuang penuh iman, tetap menjadi saksi tentang kasih Tuhan dalam keadaannya sampai akhir. Ini bagi saya benar-benar merupakan sikap orang suci. Sebab itu mari kita juga mendengarkan kisah-kisah tentang mukjizat kehadiran Tuhan dan kuasa-Nya dalam hidup orang-orang suci ini
yang tetap setia sampai akhir kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, ada kiat dalam menghadapi keraguan-raguan kita, yaitu tetap berpegang teguh pada kepercayaan akan kemenangan akhir kasih Tuhan yang akan menjadikan kembali segala sesuatu baru. Tak ada orang yang terhindar dari sikap pikir-pikir lagi. Yohanes Pembaptis tidak, Yesus sendiri pun juga tidak. Bapa, jikalau mungkin, jauhkanlah piala ini daripadaku. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi ada satu tanggapannya, dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Akan tetapi, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, kuberi diriku. Saudara sekalian, karena itu yakinlah dan berpeganglah terus pada kehadiran Allah yang penuh mukjizat. Pada saat-saat kita merasa sepertinya kita ditinggalkan olehnya. Pada saat-saat kita tergoda untuk mencari seorang pribadi atau sesuatu yang lain untuk menaruh kepercayaan kita kepadanya. Ingatlah akan kata-kata seorang ibu yang dalam keadaan sangat terpukul berkata kepada pastor, "Di mana Tuhan ketika anak saya mati kecelakaan?" Pastor menjawab perlahan, "Di tempat yang sama ketika anaknya sendiri mati." Saudara-saudari, kalau Yohanes Pembaptis adalah orang yang menerima panggilan Tuhan, lantas menjawabnya dengan penuh keyakinan, tapi kemudian jatuh dalam keraguan-raguan, ia sebenarnya mewakili banyak orang. Tapi akhirnya dia siap menyerahkan nyawa, mati demi kebenaran, dan Tuhan hadir dalam kesetiaan Yohanes Pembaptis. Meski terkadang ia meragu-ragukan, Yesus berkomentar, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes." Saudara sekalian, begitu juga dengan kita. Ya, berdoalah agar terjadi mukjizat, kesembuhan yang ajaib. Mukjizat itu nyata. Tuhan bisa bekerja melawan yang alamiah, melawan akal sehat manusia. Tapi berdoalah juga agar kita mampu melihat dan mengalami kehadiran Allah dalam rasa sakit, dalam penyakit, dalam kesedihan, dan kematian manusia yang rutin datang menimpa. Lalu persembahkanlah itu sebagai persembahan, sebagai pemberian yang akan tetap diterima oleh kasih yang tak pernah meragu-ragukan di tempat di mana tidak ada lagi linangan air mata. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan mengakui iman kepercayaan kita. Untuk itu kita menyanyi dari Credo Puji Syukur nomor 374. I berarti imam, K berarti kor, U berarti umat. Dipersilakan berganti-ganti antara laki-laki dan perempuan. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Ex Patre natum ante omnia saecula. Genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt.
et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et vitam venturis seculi. Saudara sekalian, hari ini akan dilantik mereka-mereka yang akan menjadi panitia ad hoc untuk perayaan Natal bersama umat Kevikepan Manado dengan Pemkot Manado. Saya persilahkan pada petugas untuk membacakan mereka-mereka yang tampil. Silakan duduk. Bagi mereka yang namanya dipanggil bisa berdiri di depan. Tim kerja Natal Pemkot Manado bersama umat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Ketua Nova Rengkung, Sekretaris Angelia Gebi Rantung, Bendahara Emelinda Kumolontang. Seksi Liturgi, Koordinator Agustinus Yehosua, Anggota Maksi Kumolontang, Juan Alfian Manutur, Marcel Kanto, Quisha Samsul, Agnes Daisy Putung, Kristo Jemium. Seksi Acara, Koordinator Marcela Hengkeng, Anggota Gary Lumenta, Ansya Tulusan, Boy Pangke, Sierra Pandenayan, Dewi Rizka, Yuli Sumampo. Seksi Dekorasi, Koordinator Evi Ramo, Anggota Desi Tawaluyan, Rini Karundeng, Sisilia Tatawi, Friki Yosua, Rudi Lumentut. Seksi Konsumsi,
Koordinator Elvi Tololiu, anggota Yeti Pudihang, Serli Pangemanan, Esra Rumopa, Florencia Kaihatu, Rina Rumagit. Seksi perlengkapan, Koordinator Michael Ponamon, anggota LC Paroki dan Komsos Paroki. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Saudara-saudari, mereka telah menyatakan kesediaannya menanggapi tugas yang dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, Engkau memilih saudara-saudari kami menjadi pelayan umat-Mu sebagai anggota panitia ad hoc Natal bersama Pemkot Manado dengan umat Kefikepan Manado pada tanggal 30 Desember nanti di Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan tugas ini dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas ini dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah tekad mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini mereka tetap setia akan kesediaan serta tekadnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah itu setia. Ia akan mendampingi, meneguhkan hati, dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat, saya meneguhkan saudara sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara sekalian dan dalam menjalankan tugas ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali. Mari kita menyampaikan doa-doa umat. Allah Bapa kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai wujud pengharapan akan janji keselamatannya bagi kita. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin gerejamu agar selalu siap sedia dan rendah hati dalam memberikan kesaksian Injil-Mu di dunia yang tengah dilanda oleh berbagai tantangan keputusasaan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa, terangilah para pemimpin masyarakat kami dengan sabda-Mu, agar mereka selalu berjuang demi memajukan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi mereka yang sakit dan putus asa. Ya Bapa, hiburlah mereka yang sakit dan putus asa melalui kasih dan perhatian, serta kehadiran orang-orang yang dengan setia melayani, mendampingi, dan memperjuangkan kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini. Ya Bapa, semoga masa Advent ini menjadi masa saat kami menantikan dengan penuh pengharapan akan cahaya dan kasih-Mu bagi kami yang takkan berkesudahan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama penyelenggara misa pagi ini, OMK Unit Paroki Santo Yohanes Baptis de La Salle, kiranya mereka saling mengulurkan tangan dan saling memperdalam iman, harap, dan kasih-Nya kepadamu lewat organisasi ini. Bersama keluarga Mohaling Paendong, kita bersyukur atas hari ulang tahun kelima dari anak terkasih Bianca Benedicta Mohaling pada tanggal 11 Desember 2022. Semoga ia menjauhkan anak ini dari bahaya dan penyakit, serta mengabulkan segala cita-citanya. Bersama keluarga Resi, kita berdoa untuk keselamatan jiwa dari Mama Marta Rita Rendwarin dan Nenek Priska Rendwarin yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia di dalam kerajaan surga bersama para kudus di dalam rumah Bapaknya, dan menjadi penghiburan bagi keluarga yang telah meninggal, yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengan gembira kami menanti-nantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga dalam masa penantian ini kami mampu membersihkan hati dan budi kami sehingga layak menyongsong kelahiran Putra-Mu Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Pada bakti 236 kami unjukkan padamu. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Pada bakti 235 di Pulau Samadhi.
langit nan merah, gembara semadi di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Ditinggal segala bunyi suara alami yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudari, agar dengan membawa ke altar sukacita dan jeripaya setiap hari, kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Juru Selamat kami, sebagai tanda syukur atas penyelamatanmu, kami siapkan persembahan roti dan anggur ini. Sudilah Bapa menyatukannya dengan kurban Yesus yang tak bercela, agar karenanya misteri penyelamatannya menjadi nyata di tengah kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengharapkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dalam Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laser surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Puji syukur 385. 385. Sanctus, 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 Dominus Deus, Lene sunt celi et terra, gloria
yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu, karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putra-Mu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami sambil duduk bersama, dia mengambil roti dengan tangannya, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama pada malam itu, dia mengambil piala berkat dengan tangannya, sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon, Engkau yang telah menerima kami, juga menyatukan kami bersama Putra-Mu, dan berkenanlah memberikan Roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian antar manusia, dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Benedictus Stefanus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan Putra-Mu, persatukanlah kami bersama Yang Mulia Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, bersama saudara-saudari kami dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara sekalian, bersama Yesus mari kita berdoa kepada Bapa di surga, doa yang penuh kepercayaan kaum Papa yang tahu bahwa segala sesuatu yang baik berasal dari tangan-tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari kejahatan dan dosa, dari kebutaan yang menutup mata kami kepadamu dan kepada kebutuhan-kebutuhan kaum papa. Bukalah telinga kami kepada sabdamu dan kepada keperluan-keperluan mereka yang ada di sekitar kami. Buatlah kami berjalan di jalan-jalanmu dan buatlah kami bebas dari egoisme kami. Bantulah kami untuk menyiapkan dalam sukacita dan harapan kedatangan yang membebaskan ke tengah-tengah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara sekalian, pandanglah Yesus Tuhan yang memaklumkan kabar baik kepada orang-orang papa, pembebasan bagi para tawanan dan sukacita bagi yang berduka cita. Berbahagialah kita yang menerima Dia dengan gembira. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mada Bakti 282, Tuhanlah Gembala. 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setanggi, kau urat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Marilah ya Yesus 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah.
Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena sabda-Mu hari ini sungguh membesarkan hati. Terlebih kami bersyukur karena santapan Ekaristi yang boleh menyegarkan jiwa dan raga kami. Semoga karena anugerah suci ini, Roh-Mu semakin menguasai hidup kami, sehingga kami mampu menyampaikan warta gembira kepada kaum papa, membawa kelegaan kepada yang tertekan, dan sukacita kepada yang berduka. Supaya sesudah keprihatinan di dunia ini, kami boleh menikmati penghiburan abadi di surga nanti, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu Advent ketiga ini. Juga kepada para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi Misa Pagi, OMK Saint John Baptist de la Salle, kemudian dekorasi wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil, kebersihan wilayah rohani Santo Athanasius, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Pengumuman gerejani, penyelenggara liturgi pekan depan hari Minggu Advent keempat, Minggu 18 Desember 2022, Misa Pagi PPA Santo Tarsisius, Misa Sore Legio Christi, dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, kebersihan KBK Unit Santo Nicholas of Talentino.
Selanjutnya, dalam Kesatuan Gereja Katolik Universal, maka melalui Keuskupan Manado, hati kita digerakkan untuk membantu saudara-saudara kita yang miskin di tempat lain melalui karya kepausan Dana Solidaritas Gereja Katolik Universal. Dana tersebut dapat diberikan di dalam amplop dan boleh juga diserahkan kepada ketua-ketua wilayah rohani, bisa dapat mengambil amplopnya di sekretariat. Kemudian untuk mengambil amplop aksi Natal 2022 sudah tersedia juga di sekretariat paroki sesuai jumlah KK di wilayah rohani masing-masing. Sesuai keputusan Kaperko para Pastores Kevikepan Manado, bahwa paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah ditunjuk menjadi tuan rumah untuk perayaan Natal bersama Pemkot Manado dengan seluruh umat sekevikepan Manado yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Desember 2022 pukul 18.00 WITA bertepat di gereja kita bertepatan dengan Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Dan panitianya sudah diteguhkan tadi. Kemudian sesuai hasil evaluasi terakhir bahwa penyetoran dana Gotaus dari paroki sangat minim, maka paroki menghimbau kepada umat untuk dapat memberikan bantuan atau donasinya. Ada sudah tersedia scan barcode untuk penyetoran Gotaus, bisa dilihat dalam warta paroki. Selanjutnya, pengakuan dosa di masa Advent untuk umat paroki kita akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Desember 2022. Diawali dengan ibadah tobat di masing-masing wilayah rohani pukul 18.00 WITA, kemudian pukul 19.00 dilanjutkan dengan penerimaan sakramen tobat. Setiap wilayah rohani menjemput pastor di pastoran paroki sesuai pembagian yang telah di-share lewat WhatsApp grup di DPP. Sebelum jam 19.00, masing-masing wilayah rohani menyiapkan makan malam dan stipendium untuk imam yang melayani. Selanjutnya, informasi bagi umat dan siapa saja yang ingin menyumbang untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja bisa diberikan langsung kepada bendahara paroki atau bisa juga ke nomor rekening yang tertera di dalam warta paroki. Kemudian informasi dari pengurus wanita Katolik Republik Indonesia Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah mengucapkan terima kasih kepada pastor paroki dan penasihat sebagai penasihat rohani, kemudian wilayah-wilayah rohani yang telah membantu, juga kepada keluarga Oi Supit dan keluarga Raung Tongkeles yang telah menyumbang catering, kepada para donatur yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kepada Komsos, LC, kaum bapa, dan siapa saja yang telah mensukseskan penyelenggaraan rapat pleno kelima Wanita Katolik Republik Indonesia Sulawesi Utara yang bertempat di paroki ini. Juga kepada tim medis dari Rumah Sakit Bayangkara. Informasi kolekte Jumat 2 Desember 2022 di pusat paroki pada misa Jumat pertama berjumlah Rp703.000. Kemudian hari Minggu 4 Desember 2022 di pusat paroki pada misa pagi Rp4.186.000. Kemudian misa sore Rp1.780.000. Kolekte kedua Rp287.000. Untuk warta paroki
Misa pagi Rp194.000 dan sore Rp55.000. Komsos Paroki telah menyiapkan stand untuk menjual kalender 2023. Bagi umat yang belum mendaftar lewat wilayah-wilayah rohani boleh mengambil di stand yang telah disiapkan oleh Komsos Paroki. Untuk pengumuman yang lainnya berkaitan dengan keuangan bisa dibaca dalam Warta Paroki ataupun telah di-share di dalam WhatsApp dari Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih atas pengumuman ini. Baiklah, saya menguraikan kembali apa yang sudah diumumkan tadi soal pelayanan sakramen pengakuan dosa dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus pada hari Natal, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember. Santo Thomas Becket akan dilayani pengakuan dosa oleh Pastor Jimmy Tumbelaka, Pastor Wilayah Santo Yohanes Rasul dan Penginjil oleh Pastor Benny Pangkei, Wilayah Santo Ambrosius oleh Pastor Theo Rumondor, Wilayah Santa Maria Ratu Rosari oleh Pastor Pitinangon, Wilayah Santo Elizabeth oleh Pastor Franz Mandagi, Wilayah Santa Ursula oleh Pastor Yangko Alo, Wilayah Santa Fidelis Ikmaringen oleh Pastor Franky Runtu, Wilayah Santo Athanasius oleh Pastor Revi Tanot, Wilayah Santa Lidwina oleh Pastor Stanley Mokodompit, Wilayah Valentinus oleh Pastor Made Pantiasa, Wilayah Santa Mikael oleh Pastor Heri Purasa. Barang siapa, kalau ada pastor-pastor yang tiba-tiba dapat halangan, boleh umat wilayah rohani datang ke gereja di sana untuk menerima pengakuan dosa dalam rangka mempersiapkan diri untuk perayaan Natal. Demikian tambahan pengumuman gereja ini. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah mengundurkan diri sambil membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, minggu ini minggu Gaudete, bersukacita. Makanya semua menyanyi Putri Sion. 448 puji syukur. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Terima kasih.